Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahmi, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang persepsi mahasiswa jurusan Matematika dan Statistika Universitas Negeri Padang tahun 2018 terhadap pelayanan TAS Padang. Pendahuluan, latar belakang. Transportasi atau pengangkutan merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, air dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam hal kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air. Misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Di daerah perkotaan penggunaan transportasi didominasi oleh pekerjaan dan pendidikan. Namun, apabila pertumbuhan alat transportasi yang digunakan dalam hal pekerjaan dan pendidikan tidak terkendali, terjadi kesenjangan kendaraan di jalan perkotaan sehingga menimbulkan kemacetan. Menurut Baskoro tahun 2010. Pada zaman sekarang ini, terdapat berbagai transportasi umum di daerah maupun perkotaan, seperti angkutan kota, angkot, taksi, TAS Padang, kereta api, dan BRI. Bahkan ada transportasi secara online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan sebagainya. Di zaman yang semuanya hampir berbasis online, di mana semuanya ingin mudah dan cepat, jadi banyak juga yang memilih transportasi online. Namun berbeda dalam penelitian kali ini yang membahas tentang persepsi pelayanan TAS Padang. Mengapa demikian? Karena TAS Padang merupakan salah satu bentuk hasil kerja dan ide dari pemerintahan Kota Padang. Lalu harganya yang terjangkau dibandingkan dengan transportasi online. Dan peminat yang banyak juga menjadi suatu landasan mengapa kami harus membahas tentang peningkatan kualitas pelayanan sebagai kebutuhan pengguna. Tetapi pelayanan yang diberikan masih belum sesuai harapan penumpang. Masih terdapat atribut pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna TAS Padang. Maka untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pengguna bus TAS Padang, perlu dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui harapan dan persepsi atau penilaian dari pengguna atau pengamat bus TAS Padang terhadap pelayanan yang diberikan dan mengetahui atribut-atribut pelayanan yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Rumusan masalah. 1. Apakah kualitas pelayanan bus TAS Padang telah sesuai dengan kepuasan penumpang selama ini? 2. Apa tindakan usulan perbaikan fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bus TAS Padang? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penelitian kualitas mutu pelayanan TAS Padang kepada penumpangnya? Tujuan penelitian. 1. Mengukur tingkat kepuasan penumpang terhadap kualitas pelayanan bus TAS Padang berdasarkan persepsi mahasiswa jurusan Matematika dan Statistika Universitas Negeri Padang tahun 2018 terhadap kualitas pelayanan TAS Padang. 2. Menentukan usulan prioritas perbaikan fasilitas-fasilitas yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan TAS Padang. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian penumpang terhadap kinerja pelayanan TAS Padang. Cakupan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami paparkan di atas, di sini kami memfokuskan penelitian mengenai persepsi mahasiswa jurusan Matematika dan Statistika Universitas Negeri Padang tahun 2018 terhadap pelayanan TAS Padang. Tinjauan pustaka, transportasi dan TAS Padang. TAS Padang adalah suatu alat transportasi umum yang terdapat di daerah Padang.
Persepsi. Persepsi adalah cara pandang seseorang dalam melihat sesuatu atau menilai sesuatu. Purposive. Purposive adalah teknik pemilihan sampling di mana si peneliti turun langsung ke tempat kejadian atau TKP menuju langsung ke tempat tertentu yang banyak anggota populasi dimaksud berada. Metodologi penelitian. 1. Pendekatan dan desain penelitian. 2. Tempat dan waktu penelitian. 3. Populasi dan sampel. 4. Instrumen pengumpulan data atau kuesioner. 5. Instrumen penelitian. 6. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. 7. Teknik analisis data. Populasi dan sampel. Populasinya adalah mahasiswa jurusan Matematika dan Statistika Universitas Negeri Padang tahun 2018. Sampelnya berjumlah 30 orang responden. Teknik samplingnya adalah purposive sampling. Tempat dan waktu penelitian. Tanggal 29 Februari 2020, kegiatannya adalah pembuatan kuesioner. 4-14 April 2020, kegiatannya adalah penyebaran kuesioner. 15-20 April 2020, kegiatannya adalah menginputkan data menjadi data elektronik. Tanggal 22 April 2020, kegiatannya adalah uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Tanggal 23 April 2020, kegiatannya adalah analisis data PPT poster. Tanggal 25 April 2020, kegiatannya adalah pengumpulan laporan. Instrumen penelitian. 1. Membuat kisi-kisi instrumen. Yang pertama, variabel penelitiannya kepuasan. Indikatornya adalah petugas dan pelayanan. Yang kedua, variabel penelitiannya adalah keamanan. Indikatornya adalah halte dan bus. Yang ketiga, variabel penelitiannya fasilitas. Indikatornya adalah bus dan halte. Yang keempat, variabel penelitiannya adalah kenyamanan. Indikatornya adalah bus. 2. Perhitungan skor. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Likert. Dan kategori jawaban yang digunakan adalah 1. Sangat buruk, 0-20%. 2. Buruk, 21-40%. 3. Cukup, 41-60%. 4. Baik, 61-80%. 5. Sangat baik, 81-100%. Dan masing-masing memiliki skor yang berbeda di mana jawaban sangat buruk, skor jawabannya 1. Jawaban buruk, skor jawabannya 2. Jawaban cukup, skor jawabannya 3. Jawaban baik, skor jawabannya 4. Jawaban sangat baik, skornya 5. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif menggunakan software SPSS. Ini kuesioner yang telah kami buat. Dengan 5 variabel dan pertanyaannya 13. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Langkah-langkah uji validitas instrumen menggunakan SPSS. 1. Buka SPSS. Inputkan data pada SPSS sesuai dengan kolom pertanyaan di kuesioner dan buatkan nilai totalnya. 2. Klik analis, kemudian correlate, kemudian bivariate. Muncul kotak baru dan inputkan semua variabelnya. 3. Lalu klik OK. 4. Pada pengujian instrumen ini, peneliti mengujikan kepada 30 responden dengan 13 pertanyaan. Hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada slide berikut. Berikut adalah hasil uji validitasnya. Nilai R-hitung dilihat pada percent correlation yang jumlahnya. Setelah disederhanakan, kesimpulannya yang tidak valid pertanyaan nomor 4 dan 13. Pertanyaan nomor 4, 0,319 kecil dari 0,361. Hasilnya tidak valid. Pertanyaan 13, 0,342 kecil dari 0,361.
hasilnya tidak valid. Yang valid pertanyaan nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Uji reliabilitas instrumen menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya adalah 1. Pilih menu analis, pilih submenu scale reliability analysis. 2. Masukkan skor pernyataan tiap konstruk ke dalam kolom items, kemudian pilih alpha. 3. Klik statistik dan tampil Windows Reliability Analysis Statistik. Bagian deskriptif for pilih item scale if item delete, dan correlation. 4. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Outputnya sebagai berikut. Kesimpulannya, kuesioner reliable apabila nilai Cronbach alpha besar dari 0,60. Skor tersebut bersifat reliable karena nilainya 0,798 besar dari 0,60. Hasil analisis penelitian. 1. Deskripsi responden. Mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Statistika dan Matematika angkatan 2018. Jurusan Matematika, frekuensinya 3. Persentase 3/30 kali 100%, hasilnya 10%. Jurusan Statistika, frekuensi 27, persentasenya 27/30 kali 100%, hasilnya 90%. Hasil sebaran per item. Keterangan SBU sangat buruk, BU buruk, C cukup, BA baik, SBA sangat baik. Pertanyaan nomor 1. Sangat buruk, frekuensinya 0, persentasenya 0%. Buruk, frekuensi 1, persentase 3,33%. Cukup, frekuensi 20, persentase 66,67%. Baik, frekuensi 8, persentase 26,67%. Sangat baik, frekuensi 1, persentase 3,33%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa petugas bersedia mendengarkan kritik dan saran dari penumpang menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018. Karena di pertanyaan 1 yang paling banyak frekuensinya pada yang cukup dan persentasenya 66,67%. Pertanyaan yang kedua, sangat buruk. Sangat buruk 0 sampai 0, frekuensinya 0, persentasenya 0%. Buruk, frekuensi 1, persentase 3,33%. Cukup, frekuensi 10, persentase 33,33%. Baik, frekuensi 18, persentase 60%. Sangat baik, frekuensi 1, persentase 3,33%. Pertanyaan yang kedua, paling banyak di baik, frekuensinya 18 dan frekuensinya 60%. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan petugas Trans Padang sudah memuaskan dengan kategori baik menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Pertanyaan yang ketiga, sangat buruk, frekuensinya 0, persentase 0%. Pertanyaan buruk, frekuensinya 0, persentasenya 0%. Cukup, frekuensinya 7, persentasenya 23,33%. Baik, frekuensinya 19, persentasenya 63,3%. Sangat baik, frekuensinya 4, persentasenya 13,33%. Yang paling banyak di baik, frekuensi 19, persentase 63,3%. Dapat disimpulkan bahwa penumpang sudah merasa aman ketika di dalam bus menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika 2018 dikarenakan skornya minimalnya adalah cukup. Pertanyaan yang keempat, sangat buruk, frekuensi 0, persentase 0%. Buruk, frekuensi 0, persentase 0%.
Cukup. Frekuensi 7, persentase 23,33%. Baik. Frekuensi 19, persentase 63,33%. Sangat baik. Frekuensi 4, persentase 13,33%. Yang paling banyak di baik, frekuensi 19 dan persentase 63,33%. Dapat disimpulkan bahwa penumpang sudah merasa aman ketika berada pada halte menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Pertanyaan yang kelima, sangat buruk, frekuensi 0, persentase 0%. Buruk, frekuensi 1, persentase 3,33%. Cukup, frekuensi 8, persentase 26,33%. Baik, frekuensi 18, persentase 60%. Sangat baik, frekuensi 1, persentase 3,33%. Yang paling banyak di baik, frekuensi 18, persentase 60%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat fasilitas pendingin di dalam bus yang memadai menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Pertanyaan yang keenam, sangat buruk, frekuensi 1, persentase 3,33%. Buruk, frekuensi 0, persentase 0%. Cukup, frekuensi 7, persentase 23,33%. Baik, frekuensi 18, persentase 60%. Sangat baik, frekuensi 4, persentase 13,33%. Yang paling banyak di baik, frekuensi 18, persentase 60%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tempat berpegangan yang cukup dan layak bagi orang yang berdiri dalam tas padang menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Pertanyaan yang ketujuh, sangat buruk, frekuensinya 1, persentase 3,33%. Buruk, frekuensi 6, persentase 20%. Cukup, frekuensi 13, persentase 43,33%. Baik, frekuensi 8, persentase 26,33%. Sangat baik 2, persentase 6,67%. Yang paling banyak di cukup, frekuensi 13 dan persentase 43,33%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat penerangan yang cukup di halte pada malam hari menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Walaupun ada yang memilih buruk dan sangat buruk, namun hal tersebut masih kalah dengan banyaknya frekuensi yang baik. Pertanyaan yang ke-8, sangat buruk, frekuensinya 0, persentase 0%. Buruk, frekuensi 6, persentase 20%. Cukup, frekuensi 15, persentase 50%. Baik, frekuensi 8, persentase 26,33%. Sangat baik, frekuensi 1, persentase 3,33%. Yang paling banyak di cukup, frekuensi 15 dan persentase 50%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perlengkapan P3K di dalam bus menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Pertanyaan yang ke-9, sangat buruk, frekuensi 0, persentase 0%. Buruk, frekuensi 1, persentase 3,33%. Cukup, frekuensi 4, persentase 13,33%. Baik, frekuensi 21, persentase 70%. Sangat baik, frekuensi 4, persentase 13,33%. Yang paling banyak di baik, frekuensi 21 dan persentase 70%. Dapat disimpulkan bahwa kursi yang tersedia masih layak untuk diduduki oleh penumpang menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Pertanyaan yang ke-10, sangat buruk, frekuensi 0, persentase 0%. Buruk, 0, persentase 13,33%. Cukup, frekuensi 8, persentase 26,33%. Baik, frekuensi 11, persentase 36,67%. Sangat baik 11, persentase 36,33%. Dapat disimpulkan bahwa kursi yang tersedia alat pemecah kaca atau pintu darurat ketika terjadi situasi genting menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Pertanyaan yang ke-11,
Sangat buruk, frekuensi 0, persentase 0%. Buruk, frekuensi 4, persentase 13,33%. Cukup, frekuensi 8, persentase 26,33%. Baik, 12, persentase 40%. Sangat baik, frekuensinya 6, persentase 20%. Yang paling banyak di baik, frekuensi 12 dan persentase 40%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat papan informasi penyediaan jalur kedatangan dan kepergian bus Transpadang menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Pertanyaan yang ke-12, sangat buruk, frekuensinya 2, persentase 6,67%. Buruk 9, persentase 30%. Cukup, frekuensi 8, persentase 26,33%. Baik, frekuensi 10, persentase 33,33%. Sangat baik 1, persentase 3,33%. Yang paling banyak di baik, frekuensi 10 dan persentase 33,33%. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya tersedia tempat sampah yang cukup di dalam bus untuk menghindari pembuangan sampah sembarangan menurut mahasiswa jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018. Dikarenakan persentase dari yang tidak baik lebih besar dari yang baik. Kesimpulannya adalah, berdasarkan dari hasil analisis yang dipakai, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UNP jurusan Statistika dan Matematika tahun 2018 merasakan pelayanan yang puas walaupun terdapat kekurangan dalam moda transportasi Transpadang. Karena responden merasa bahwa pramugara atau pramugari atau petugas sangat baik, lalu dan menerima kritik dan saran penumpang. Setelah itu, responden merasa puas, aman, nyaman, walaupun kurangnya tersedia tempat sampah untuk membuang karcis supaya tidak berserakan. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.